Jadi di sini untuk menandai plot berukuran 10 kali 10 meter. Di sini kita menggunakan alat GPS dengan merek Garmin. Ya, di sini untuk menghidupkan alat GPS ini kita tekan tombol yang ada di samping ini, tombol powernya kita tekan dengan jeda agak lama. Kemudian nanti GPS akan hidup. Ini GPS-nya sudah hidup. Nah, kemudian untuk menentukan titik koordinat di plot pertama ini, kita tekan back, kita cari menu utama. Setelah kita masuk di menu utama, kita cari satelit, kita enter. Di sini ada sinyalnya dari satelit, minimal kita harus ada 3 sinyal satelit di sini untuk menentukan titik koordinat. Setelah kita mendapatkan sinyalnya, kita ketahui ada sinyalnya ini banyak, kita mark lokasi kita. Kemudian kita ganti nama plotnya. Di sini karena plot pertama saya ganti dengan kode P1. Setelah selesai kita klik selesai. Nah, begitu tadi cara menentukan lokasi plot 10 kali 10 ini. Jadi di titik ini kita dapat mengetahui titik koordinatnya, yaitu berada pada 7 derajat lintang selatan, 48 menit 25,2 detik, dan 110 derajat bujur timur 27 menit 35,1 detik, dan di ketinggian 99 meter di atas permukaan laut. Jadi titik koordinat ini nanti juga akan diukur di seluruh plot. Jadi ini baru di plot pertama, nanti diambil 10 plot, jadi semuanya diukur titik koordinatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita akan melanjutkan kembali pertemuan berikutnya, yaitu adalah pembuatan peta sederhana. Untuk membuat peta sederhana ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan, diantaranya adalah GPS dan kabel data, laptop atau PC, aplikasi DNR Garmin, dan juga Google Earth Pro. Nantinya teman-teman akan membuat peta seperti ini. Teman-teman kemarin sudah diajarkan bahwa kita membuat plot belt transect 10 kali 10 sebanyak 10 plot. Dan rekan-rekan asisten sudah mendata atau sudah menyimpan titik koordinat ke 10 plot di dalam GPS. Dan nanti kita akan coba membuat peta sederhana di Google Earth. Di sini tidak hanya ada satu peta, tetapi ada 2 peta. Kenapa? Karena lokasi sampling ini sangat sulit sekali dilihat di mana posisinya, di Jogja bagian mana. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membuat peta sebagai penanda bahwa lokasinya itu masih ada di dalam Kabupaten Sleman, terutama di bagian timur, pojok timur ini. Oke. Tidak hanya ada 2 peta, tetapi juga
sebuah peta itu harus dilengkapi dengan judul, kemudian ada legenda, ada penunjuk arah, utara, selatan, timur, barat. Kemudian yang paling penting juga adalah adanya skala atau yang menunjukkan kira-kira di lapangan jarak sesungguhnya itu berapa meter. Setelah teman-teman sudah memindahkan atau men-save titik koordinat di GPS, kita tinggal memindahkan data yang ada di GPS ini ke laptop dengan cara memindahkan dengan bantuan kabel data. Ini biasanya sudah include di dalam dus ketika teman-teman membeli GPS. Di bagian belakang ini, GPS ini ada bagian yang bisa kita buka untuk menyambungkan dengan kabel datanya. Oke. Kemudian yang satu lagi bisa kita sambungkan ke laptop. Setelah itu, teman-teman silakan membuka aplikasi DNR Garmin. Kenapa? Karena seluruh data yang ada di GPS ini tidak bisa kita baca tanpa aplikasi tersebut. Karena seluruh data yang ada di GPS ini formatnya adalah .gpx. Dan laptop biasanya sulit untuk membaca. Nanti DRN Garmin bisa membaca .gpx. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, setelah teman-teman membuka aplikasi DNR Garmin, maka teman-teman mungkin akan sering dimunculkan oleh kode-kode seperti not exist atau error. Silakan dihilangkan saja seperti ini. Nah, kita tinggal mengambil data yang ada tadi di GPS itu dengan cara klik file, load form, file. Kemudian teman-teman pilih yang USB drive atau di drive yang sambungan tadi ke GPS. Ketika ini dibuka, teman-teman mungkin akan kebingungan karena tidak ada data sama sekali mungkin di setiap folder. Karena apa? Karena di sini teman-teman masih meminta aplikasi ini untuk mencari data .txt. Padahal titik koordinat yang tersimpan di GPS itu formatnya adalah .gpx. Sehingga teman-teman silahkan mengubah format yang ada di .txt ini menjadi .gpx. Kemudian nanti akan muncul, teman-teman bisa buka yang Garmin, kemudian GPX. Nah, di sini akan banyak sekali titik-titik koordinat yang sudah disimpan mungkin dari rekan kakak tingkat sebelumnya yang sudah menggunakan GPS ini maupun juga asisten. Di sini kita mengambil data plot 1 sampai 10 itu kurang lebih tanggal 15 Oktober 2020. Sehingga teman-teman tinggal mengklik data ini. Kemudian ada pilihan berikutnya yaitu adalah waypoint, track atau route Karena ini berupa data titik, kita tinggal memilih waypoint. Lalu kita klik OK. Kalau ada error, saya di close saja. Nanti teman-teman akan muncul nih baru ke 10 titik plot dengan data latitude dan longitude atau lintang dan bujurnya. Kita pilih keseluruhan plot 1 sampai 10, hanya saja memang ketika menitik itu plot 2 tertitik 2 kali. Nanti tinggal kita hilangkan saat di Google Earth. Kita klik semua. Ya, kita bisa mengklik bagian pojok ini. Kalau sudah terklik semua, kita pindahkan dari format GPX ke format .kml. Karena nanti kita akan membuat peta ini di Google Earth, di mana Google Earth hanya bisa membaca format .kml. Dengan cara file, kita save to, kalau membuka load from, save to file, kemudian kita simpan. Misalkan teman-teman ingin mensimpan di data, kalau saya di kuliah ekologi kuantitatif di praktikum, nah kita simpan dengan .kml. Kita ubah formatnya ya teman-teman ya.
Oke, misalkan kita simpan kodenya adalah plot sampling 1 sampai 10. Oke, kemudian jangan lupa kita pastikan lagi formatnya sudah .kml, lalu kita save. Oke, kalau sudah ada kata-kata successfully berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita tinggal membuka Google Earth Pro. Ini adalah tampilan Google Earth Pro ketika pertama kali teman-teman buka. Silahkan navigate ini di close. Nah, teman-teman akan melihat banyak sekali tools di sini. Ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat peta. Ini adalah petunjuk arah utara, timur, barat, selatan. Ini ada plus minus untuk membesarkan dan mengecilkan tampilan bumi ini. Kemudian di sini ada banyak sekali data-data, ya. Karena saya sudah sering pakai, jadi mungkin data-data sebelumnya sudah banyak sekali tersimpan di sini. Nah, teman-teman, kita cari tadi .kml yang sudah teman-teman simpan di file dengan cara file open. Nah, tadi saya simpan di sini ya. Ini ada tadi saya simpan dengan plot sampling 1 sampai 10. Silakan diklik. Nanti otomatis Google Earth ini akan mencari di manakah ke 10 titik tersebut. Ya, ternyata di sini. Ini adalah Sungai Lava Bantal dan kita memetakan ada di sampingnya. Tadi teman-teman melihat di awal bahwa kita membuat 2 peta terlebih dahulu untuk bisa menunjukkan bahwa titik ini sebenarnya ada di mananya DIY terutama ya. Kita tinggal membuat peta besarnya terlebih dahulu. Ini kita bisa klik X. Mungkin sampai batas provinsinya ini terlihat. Peta ini kan bentuknya seperti tiduran ya, semi tiduran. Untuk bisa menegakkan, kita bisa klik yang bagian ini. Oke, ini bisa membuat menegakkan. Lalu kita atur. Anak panahnya kita pindahkan lagi ke utara. Teman-teman silakan explore sendiri ya. Ini masih kita harus kecilkan lagi. Nah, oh ternyata ini adalah peta batas DIY. Oke, ini adalah kota Sleman. Ini kota Jogja. Ternyata kita kemarin mengambil data itu di bagian sini. Nah, untuk bisa menitikkan, kalau ini kan datanya masih, maaf, penjelasan titiknya kan masih sangat tumpuk-tumpukan ya, P1 sampai P ke 10. Kita bisa membuat titik baru ya, dengan tidak mengubah di mana posisi titik koordinat sebenarnya, dengan cara kita add place mark ya, kemudian kita pindahkan ini ke titik ini ya, geser-geser sedikit sebenarnya nggak masalah sih, asal sebenarnya kita hanya ingin menunjukkan bahwa posisinya di situ. Untuk memperbesar mungkin place mark ini bisa kita klik ini, kemudian scale-nya kita besarkan ya, tuh lihat jadi besar, mungkin hanya 2 kali ya. Oke, kemudian kita klik, kita hilangkan. Oh maaf, berarti harus di save. Kemudian kita klik OK. Mana ini OK-nya? Oh, OK-nya ada di bawah ya. Sebelum teman-teman mengklik OK di sini, teman-teman harus pastikan dulu titiknya sudah pas. Kemudian kita ubah namanya, misalkan adalah plot sampling. Kita bisa pakai huruf besar semua misal ya, untuk bisa memperjelas. Dan kita klik OK. Wah, oke. Nah, ini kan masih tiban-tibanan nih dengan titik sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Ya.
Kalau ada tanda seperti ini berarti adalah bawaan tadi .kml yang kita save. Kalau nanti teman-teman posisinya masih seperti ini, ya masih tertutup seperti ini, silahkan klik anak panah ke kanan, diklik, ini nanti akan muncul semua data. Ini bisa kita hilangkan semua. Nah, teman-teman lihat bedanya. Oke, ini hilang semua. Ini plot 1, maaf ya saya hilangkan. Tetapi yang tadi kata-kata plot sampling jangan dihilangkan, tetap dimunculkan. Oke, nah ini teman-teman muncul di sini plot sampling. Kemudian mungkin untuk memperjelas lagi bahwa ini adalah di Kota Sleman, kita bisa menambahkan titik Kota Sleman. Terserah ya, mau pakai icon yang mana, misal ini. Oke, kita ganti dengan Sleman atau Kota Sleman. Karena apa? Karena tadi teman-teman mungkin lihat di peta sebelumnya itu terlihat kecil sekali. Ini scale-nya bisa kita besarkan jadi 2 misal. Bisa kita tiban di sini. Dibesarkan lagi boleh. Kurang lebih seperti ini ya. Kita oke. Kalau sudah beres semua, baru bisa kita save. Kita klik OK atau kita save. Oke. Kemudian ini adalah peta besar. Kita bilangnya peta besar yang nanti ada di pojok kanan. Nah, untuk menge-save, kita klik bagian ini, ada save image. Kita save. Nah, nanti otomatis akan muncul di sini adalah judul. Judul ini bisa kita kosongkan juga sebenarnya, tapi mungkin bisa dibuat. Ini adalah, sementara saya beri nama peta besar. Peta besar itu maksudnya skala besar ya, walaupun nanti ujung-ujungnya jadi peta kecil. Kemudian untuk legendnya, ini kalau mau dihilangkan boleh, tidak perlu diklik, atau mau diklik hanya plot sampling boleh. Kemudian lalu kita bisa mengatur skala. Ini bisa dipindahkan ya, misalkan di sini gitu ya, supaya dekat dengan plot sampling. Arah juga bisa kita pindah-pindah, misalkan di sini. Legendanya nanti mau dipindah ke sini, terserah saja. Ini juga ada bawaannya dari Google Earth, bisa kita pindahkan, terserah teman-teman. Mau ditaruh di sini boleh, di mana-mana boleh, terserah teman-teman bisa mendesain. Kemudian coba atur terakhir kali posisinya sudah enak belum, misalnya kurang kanan, kurang kiri, silahkan. Oke, nah ini menurut saya sudah oke. Atau misal plot besar ini nantinya teman-teman tidak ingin menyertakan tanda-tanda ini atau lambang-lambang ini, sebenarnya bisa saja loh nanti ketika sudah jadi teman-teman crop kanan kirinya. Kalau saya mungkin tidak akan saya sertakan, tapi ini penting nih, arah utara ini saya taruh di sini ya. Yang penting adalah plot sampling Kota Sleman and North ya, utara, dan kode skala ini. Nanti kalau sudah, ini kan terlalu banyak petunjuk-petunjuk yang membuat peta ini jadi penuh informasi ya, teman-teman bisa hilangkan sebenarnya. Kota Sleman ini, oh maaf, ini tetap penting. Kemudian yang penting yang bisa diotak-atik, maaf. Atau sementara seperti ini dulu saja. Lalu kalau sudah, kita save image ini.
disimpan, misalkan di praktikum, otomatis formatnya adalah .jpeg. Jadi teman-teman bisa save misalkan peta besar. Plot sampling. Lalu di save. Oke. Kalau mau dicek peta besarnya itu sudah jadi seperti apa? Entah terlihat atau tidak ya di teman-teman ya, muncul seperti ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke Google Earth-nya. Kita akan membuat mungkin peta utamanya kita bilang ya. Ini bisa kita keluarkan dulu dengan klik X. Lalu kita bisa zoom area plot sampling ini sebesar-besarnya. Ya. Maaf, ini tadi kan sudah kita tiban ya dengan place mark yang buatan. Nah, ini bisa kita hilangkan. Tapi kita justru memanggil keseluruhan plot yang sebenarnya. Oke, ini plot samplingnya bisa kita hilangkan dulu sementara. Dia ada di sini. Nah, teman-teman, ini ketika di mark atau di titik di lapangan, ini memang ada P2 ini yang harus kita hilangkan karena dia tidak sesuai jalurnya ya. Kemudian teman-teman bisa lihat P4, P5 ini kok jaraknya sebelah-sebelahan. Bisa jadi ini P4 itu menandainya terlalu ke pinggir. P5 juga terlalu ke pinggir, jadi kesannya dekat. Padahal mungkin ini sebenarnya dua plot yang berbeda. Nah, untuk bisa merapihkan semua ini, kita pakai cara yang tadi. Kita bisa tambahkan place mark. Bahkan di sini ya, kita ganti pakai poin kuning lagi. Misal skalanya bisa agak diperbesar. Oke, namanya bisa kita ubah, mau plot 1 atau P1 terserah. Misalkan mau P1 aja ya. P1 sama ya. Kita mau pakai plot deh, supaya ada bedanya. Kita plot 1. Kalau posisinya belum oke, kita coba paskan dulu ya. Karena kalau udah di oke ini belum bisa sudah tidak bisa lagi kita geser-geser. Ini sudah pas ya di P1. Nah, kita klik OK. Nanti yang P1 sesungguhnya bisa kita hilangkan dengan menghilangkan tanda centang ini. Nah, jadi kita meniban dengan place mark yang kita buat sendiri. Kita lakukan hal yang sama untuk P1 sampai P10 dengan cara merapihkan keseluruhannya. Misal ini P yang kedua, kita rapihkan, misalkan sedikit-sedikit digeser. Kalau saya sih nggak masalah ya, asal kita buat ini seperti garis lurus, karena kan kita membuat belt transact. Bisa kita ganti jadi plot 2. Oke. Nah, P2 yang sesungguhnya kita hilangkan saja. Dua-duanya nggak apa-apa. Sekarang P3. Bu, misal nih, saya lagi membuat. Tapi saya lupa. Si P3 ini, nah kita sudah membuat P3 ya. Tapi udah keburu saya oke, Bu. Padahal posisinya bukan di sini harusnya. Tetapi di sini. Nggak apa-apa, teman-teman tinggal P3 ini dihilangkan saja dengan cara menghilangkan. Nah, dia akan otomatis hilang di peta ini ya. Teman-teman tidak usah bingung ini bagaimana caranya. Silakan teman-teman rapihkan sampai P10. Baik, ini sudah dirapihkan. Plot 1 sampai 10 sudah lebih terlihat seperti belt transact.
Kemudian teman-teman, kalau teman-teman hanya membuat peta seperti ini, kita tidak tahu ini posisinya ada di mana. Karena sekelilingnya tidak ada penjelasan sama sekali mengenai mungkin di mana patokan lokasi. Kita bisa menuliskan di bagian sini misalkan lava bantal, karena kalau lava bantal mungkin beberapa orang akan tahu ini ada di Jogja, terutama di Jalan Berbah. Kemudian kita search. Ya, ini sudah mulai muncul ada lava bantal di sini. Kita tinggal merapikan saja, kita perbesar kembali. Kalau teman-teman mau ini supaya gambar terlihat tegak, ini bisa kita turunkan ke bawah. Ini ya, turunkan ke bawah. Nanti kita atur lagi. Kalau terlalu besar, bisa kita kecilkan dan lain sebagainya. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Sudah ada lava bantal. Nanti kalau seandainya orang tidak tahu ini posisi di mana, mungkin bisa ngecek lava bantal ada di mana. Oh, ada di Jogja. Kemudian kalau ini sudah, kita bisa tinggal tambahkan peta besar tadi dengan cara ini ada overlay ya, add image overlay. Kita browse. Tadi save di mana? Tadi saya save di kuliah ekologi kuantitatif praktikum, ada peta besar. Nih. Ya, sebelumnya teman-teman bisa ya tadi mengcrop peta ini terlebih dahulu. Oke, kita ulang lagi. Bisa add overlay, image overlay di browsing. Jadi saya coba untuk mengcrop sehingga mungkin nanti yang tampil. Nah, sudah peta besar ini bisa kita geser dulu ya. Nah, teman-teman jangan bingung untuk ini, jadi ada dua peta yang ditiban. Nah, untuk menggeser-geser ini kan si kursor ada yang tangan high five gitu ya, tangan 5 dadah gini, sama ada yang tunjuk. Nah, teman-teman kalau untuk menggeser-geser yang overlay bisa pakai yang tunjuk ini. Silakan teman-teman atur. Misalkan dikecil besarkan, ini bisa dikecil. Sebentar ya, ini memang agak susah. Nah, ini bisa dikecilkan, misal hati-hati jangan sampai merubah posisi besar kecilnya skala ya. Ini coba kita pojokkan saja ke sini. Ini kita tarik ke bawah. Nah, ini ditarik. Mungkin supaya ini bisa lurus. Ini supaya bisa lurus, ini kan miringnya, bisa klik yang ini segitiga ini. Nah, ini bisa diputar-putar. Diatur besar kecilnya. Aduh, maaf, ini suka memang kegeser ini. Bahaya ini kalau kegeser. Ini agak bingung ya, ini gimana caranya supaya bentuknya kotak. Ini mungkin supaya posisinya tetap kotak. Ini kita harus atur, berarti dia belum tegak lurus. Oke, sudah agak better. Tinggal kita perkecil mungkin, jangan terlalu besar. Kita tempatkan di pojok. Aduh, maaf ini kalau kalian geser posisinya high five dada gitu, itu pasti nanti semua kegeser. Kalau bentuknya masih kira-kira
trapesium gitu ya, itu tandanya teman-teman belum benar-benar tegak lurus. Bisa diklik ke bawah ini. Ini sepertinya sudah agak lebih baik lagi. Oh, maaf, malah jadi miring. Ini benar-benar teman-teman atur sendiri ya. Oke, cukup lah ya, misalkan kita cukupkan saja seperti ini. Nah, ini peta besarnya bisa kita atur posisinya agak kurang tadi ke tengah. Yang ini kita naikkan lagi. Ya, kita taruh di sini misal. Jadi ceritanya, apa yang mau saya ajarkan ke teman-teman ini adalah si peta yang ini itu ingin kita tunjukkan di provinsi DIY, khususnya di Kabupaten Sleman, itu posisinya ada di mana. Jadi seperti ada dua peta. Ya, kalau di peta, di komponen peta ini namanya insert, atau menunjukkan bagian yang mungkin sulit terlihat kalau kita hanya menggambarkan yang ini. Oke. Nah, ini sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita tinggal oke kan. Ya, di oke saja. Nah, ini sudah tidak berubah-berubah. Nah, supaya ini tidak terlihat sama gitu ya, sama-sama menggambarkan satelit, kita coba buat kotak. Dengan cara kita klik ini, poligon. Bisa diklik di sini. Klik lagi. Oke. Kita buat warnanya putih. Kemudian white-nya kita tebalkan. Ini mungkin karena titiknya ada di dalam ini ya. Jadi sebenarnya poligon ini tujuannya kita mau bikin kotak putih ya, untuk bisa menandakan di sini areanya. Hanya saja ini saya manfaatkan untuk membuat garis pembeda antara peta utama sama insertnya ini. Oke, sepertinya sudah sedikit oke. Teman-teman silahkan rapihkan sendiri ya, nanti tinggal diklik oke. Nah, ini kita kurang lebih sudah bisa ya menceritakan bahwa ini adalah lokasi plot sampling kita dari plot 1 sampai 10. Kemudian posisi plot ini ada di dalam Kabupaten Sleman, khususnya di bagian timur. Maksudnya di bagian tenggara mungkin ini ya. Timur, selatan kan tenggara. Ada masih di dalam Kabupaten Sleman atau Kota Sleman dan dekat dengan Lava Bantal. Oke. Saya rasa ini sudah cukup untuk bisa membuat peta. Kita tinggal save seperti biasa. Kita buat judulnya, misalkan lokasi sampling. Kemudian lokasinya mungkin bisa ditulis di sini. Penjelasan berikutnya ya, plot tabel transact 1 sampai 10, plot 1 sampai 10. Kemudian jangan lupa legendanya. Plot sampling ini, oh maaf, ini kita hilangkan dulu. Legendanya ini bisa kita pilih. Mungkin ini bisa teman-teman ubah ya dengan cara diklik 2. Nah, ini bisa diganti plot sampling ya, 1 sampai 10 itu kan plot sampling. Terus ada ini Kota Sleman. Cukup ya, 2 itu saja. Kemudian nah Google Earth-nya bisa, oh maaf jadi geser. Ini teman-teman hati-hati ya, jangan sampai merubah lagi. Ini Google Earth-nya sebagai bawaan, nggak bisa hilang. Taruh saja di pojok sini misal.
Jangan lupa skalanya. Ini karena dia menunjukkan 100 meter, ya bolehlah kita taruh di sini kali ya, di pinggir plot 10 supaya ancer-ancer. Oh, ke sini berarti sekitar 70 meter misal. Northnya mana? Nah, ini northnya agak miring nih, utaranya nggak apa-apa, ditambahkan saja. Misal di sini gitu ya. Mau tambahkan dekat sini juga boleh. Oke, saya rasa ini sudah bisa kita katakan sebagai peta karena lengkap, ada judul, ada legenda, ada skala penunjuk ukuran, kemudian ada petunjuk arah mata angin. Di sini ada tambahan insert juga. Dan sudah jadi. Ini adalah peta sederhana menggunakan Google Earth. Tinggal kita save. Kita simpan. Misal di terserah teman-teman ya. Ini adalah peta lokasi sampling. Misalkan nama saya gitu ya. Gitu. Tinggal di save. Oke. Selamat mencoba teman-teman di rumah. Nanti silakan download aplikasi DRN Garmin dan juga Google Earth Pro-nya. Dan ini adalah foto yang sudah di-save tadi di laptop teman-teman. Silakan selamat mencoba. Nanti akan kami berikan plot GPX 1 sampai format GPX plot 1 sampai 10. Silakan teman-teman buat sendiri di rumah dan silakan desain sendiri sesuai dengan kreasi teman-teman. Mau judulnya misalkan ditambahkan lokasi sampling praktikum ekologi, lokasi sampling komputasi bentang alam, terserah. Kemudian jangan lupa yang penting adalah ada legenda, ada semua komponen yang ada di dalam peta. Sekian pembuatan peta sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.